Ya, balik lagi ya di channel gua, Viver Network ya. Kali ini gua bakal tutorin untuk auto-autoan nih. Kayak auto mode pesawat ya, auto mode face, auto hotspot, auto reboot, auto debugging ya. Jadi sebelum itu kalian siapin dulu nih bahan-bahannya nih. Box, aplikasi modul CFM, modul web UI, modul ADBN debugging, modul Logic, makro Droid ya. Mungkin di sini gua kekurangannya auto mode face ya. Jadi gua gak ada scriptnya, gue udah coba cari-cari tapi nggak bisa ya selain di STB. Tapi gue ada alternatifnya pakai aplikasi. Oke, langsung aja nih masuk. Gue masuk dulu ya ke SRCPY. Oke, ini gue install dulu ya modul-modulnya nih. Nih install Busebox ya. Oh ya, sekarang aku jelasin ulang-ulang. Gue lupa ya. Nah, jadi nih bahan ada tiga ya. Jadi yang bahan pertama ini ya, untuk di HP RAM 1 RAM 2, gue saranin sih jangan pakai. Ini minimal RAM 3 ke atas karena ini gua RAM 2 itu nge-lag cuy. Jadi pas di misalkan habis mode patch nih dia tuh nggak muncul PPI-nya, CFM-nya juga. Terus yang bahan kedua ini, yang bahan kedua ini bisa nih ya. Cuman dia jeleknya tuh apa ya? Nggak bisa buat folder kedua gitu. Jadi misalkan ya, nah ini folder yang awal nih, folder class. Folder pertama misalkan download ya. Folder kedua ini dashboard. Nah di sini tuh nggak bisa gitu, nggak bisa diedit. Jadi nggak gue saranin ya. Nah, kayak yang ketiga ini. Yang ketiga tuh udah gue mode directory. Jadi ntar masuknya ke sini. Kan aslinya kan nanti kan ke data class. Jadi udah gue mode ke data ADB class. Jadi gue pakai yang ketiga. Nah, gue pakai yang ketiga ya. Oke, tunggu dulu nih. Nah, udah down nih. Kita install. Ya bisa diinstal nih. Busaibox. Ini Busaibox wajib ya. Tapi apa ya, di beberapa room tuh seperti basis OSP tuh udah ada nih. Gua cari downloadnya udah ada aslinya tapi gue install aja. Nah, ini web UI-nya. Ini kekurangannya sih lama ya ngeloadnya. Jadi kalau misalkan ngeblank itu harus dimatiin nyalain lagi. Tapi seenggaknya nih kebantu sih. Daripada versi 2 itu nggak bisa dipakai. Dan juga kekurangan versi 2 tuh ya. Dia tuh harus install PHP di termok. Kalau dihapus data atau nggak dihapus termoknya tuh nggak jalan. Mungkin nih udah nih. Dia tinggal ngeribet ya. Ini gue tandain dulu nih udah hitnya belum ya.
Nah ini, nah ini langsung ke sini ya. Ini auto enable debugging ya. Nah ini ya, modul yang ini nih, gue lupa contohin tadi, tinggal install kayak biasa doang. Nama modulnya ini ya, ANB route enabler. Jadi ntar dia tuh kayak, nah pas begini nih dia tuh langsung auto allow. Jadi nggak usah pencet layar lagi. Terus auto TCP/IP. Nah, dia tuh ada di folder sini ya, sistem. Terus dia file bootstrap ke bawah. Nah, ini ada bootstrap. Semua aplikasi ada ya. Nah, ini kodenya nih. Kan sebelumnya kan begini ya. Nah, ini kalian edit terus isi beginian. Terus save. Udah begitu doang kok. Terus yang kebal kebal eh bukan ya. Ini auto hotspot attribute. Ada di folder data DB service D. Data ADB service D. Nah, ini filenya. Nah, ini. Jadi nih gue jelasin ya. Ini tuh pas habis reboot, dia bakal nunggu 80 detik baru mengeksekusi kode ini. Nah, untuk cara kodenya tuh ada di sini. Nah, ini 224 wake up ya. Wake up tuh bangun. Jadi ini tuh gua setel ke 15 detik ya. Nah, terus nanti bangun dia. Sebagai percontohannya nih ya. Gue coba matiin nih. Terus gue exit, gue eksekusi ya. Nah, bangun kan. Terus 223 sleep. Tuh. Terus kode ini ya. Masuk ke Dropspot. Oke, jadi nih kodenya nih udah nih. Jadi ntar dia bakal nyala, tunggu 5 detik, buka Dropspot, dia bakal ke bawah, dia bakal enter, enter, balik, balik, matikan. Nanti bakal gua contohin, nanti bakal gua kasih videonya. Oke, nanti dia taruh di sini ya, taruh di receiver deh. Nanti gua taruh di Telegram nih. Terus apa lagi ya? Nah, kita skip dulu ya ini ke atas. Oh, tolong hotspot IP. Nanti nih terakhir ini.
Oke, lanjut nih. Jadi auto lock Spotify ya, dia tuh berbentuk aplikasi ya. Nah, ini aplikasinya nih. Tuh, 192.168.31. Jadi ntar dia gateway-nya bakal ke sini nih. Gateway-nya bakal ngelock satu. Nah, cara misalnya tuh tinggal install ya, terus kalian masuk ke LS Poset. Dia tuh nggak kedetek di sini, bro. Aplikasinya jalan di latar belakang. Nggak kedetek, jadi masuk ke LS Poset, nanti install modulnya ya, modul sesuai ini ya, sesuai Megiska kalian. Ini gua pakai Zigis ya. Jadi gue install Zigis LS Poset. Nah, ntar modulnya nih, ntar aktif dua ini aja. Dua ini terus aktifkan modul, terus reboot ya. Nah, ini untuk dua ini kita skip dulu ya. Nanti pas sudah reboot baru gua kasih lagi. Gua kasih tutorial lagi. Oke, langsung aja gua reboot ya. Oke, lanjut lagi nih. Ini gua udah bisa reboot ya. Jadi yang dua ini belum ya. Ke bawah hotspot sama mode pesawat. Jadi ada dua cara ya. Kalau nggak pakai Wipe UI, kan bisa pakai kode termuk atau pakai modul Wipe UI. Nah, untuk yang termuk itu caranya tuh ada di sini. Nah, di sini nih. Dari ini nih, username. Lah tau lah. Nah, ini kodenya. Hapus WiFi dan NFC dan WMAC agar pesawat tidak mati. Sebagai contoh ya. Nah, nih gua ulang dulu. Nah, ini kan normalnya kan begini ya. Aduh, salah. Normalnya tuh begini. Pas kita mode pesawat, dia tuh bakal nge-restart. Misalkan nih jaringan. Nah, ini kalau misalkan jaringannya kita kosongin, dia tuh bakal nggak nge-restart, bro. Misalkan Bluetooth yang kita isi. Tuh, nggak nge-restart. Jadi kita isi aja shell ya. Jadi tadi nge-restart ini. Nah, kode WiFi ini tuh nyatu sama kode hotspot. Jadi ini udah berhasil ya. Ini yang pakai kode termuk. Kalau modul web UI, dia tuh ada di network dan mode. Nah, dia tuh ada di sini. Nah, caranya gampang, tinggal pilih yang mau tetap aktif ya, terus saya enable terus disable. Udah gitu aja kok. Gampang. Terus yang keenam nih, auto mode pass ya, via makro Droid. Mana ya? Nih gua ada banyak ini ya. Ini gak penting ya. Ini cuman modifan gua aja nih. Tapi ya kali ini karena ini auto auto kan gua pakai yang ini paling bawah. Ini udah gacor ya. Nanti isi
hostnya jangan kebak gitu ya, isinya ke Google. Jadi pas dia ada koneksi, mas pas dia connect ke FM tuh kan biasa bisa internetan. Jadi dia tuh picknya ke Google. Jadi misalkan nggak connect CFM, Google-nya nggak ada koneksi, aku ketemu di pesawat. Jangan ke bugnya ya. Terus, nah untuk pada pesawat ini nih, kalian tuh pakai yang kedua, jangan yang root, pakai yang kedua. Kalau yang pertama itu ya, nanti tuh sel-selnya tuh yang kode-kode ini tuh bakal kereset. Nanti hotspotnya pas mode pesawat tuh bakal mati. Caranya gampang kok. Ke setelan, terus aplikasi default ya. Nah, ini aplikasi asisten digital. Pilih makro Droid. Udah, Don, gini aja, gampang kan? Oke, sebelumnya nih gue edit dulu ya. Gue pengen edit config CFM-nya dulu nih. Sebelumnya gue ada backup core sama backup template. Ini karena ini udah kita jalanin. Ini sesuaikan aja. Kalau gue settingannya begini nih. Gue nggak pakai geo, nggak pakai limit group. Gue config satu ya. Agak patah-patah nih. Ini eh, gue close aja. Salah salah. Datanya belum nyala. Nah ini gue aktifin ya. Karena udah terkoneksi ya. Gua tes dulu nih buka Google. Oh belum ya. Oh ini masuk reject ya. Pantesan nggak bisa. Oke ini udah nih. Gua aktifin ya. Nah ini udah terkoneksi ya. 302 ya udah terkoneksi ya. Yang penting dia tuh kagak nol responnya.
Ini Spetas ini lama banget ya. Kita ganti website aja. Udah berhasil terkoneksi ya. Waduh, ini sayangnya kleak, kleak. Cara fixnya ini pakai TCP. Udah aman ya, udah gak kleak nih. Jadi udah kali ya video itu sampai sini aja. Jadi kalau misalkan kalian bingung nih, ada error apa gitu, kalian bisa chat gua ya, chat gua di Telegram. Nih chat gua. Nanti bakal gua taruh config-nya apa ya? Bakal gua taruh di sini ya. File-file gua taruh di sini. Oke, itu aja yang bisa gua tutorin ya. Kalau kalian bingung, kalian tanya aja ke gua. Gak usah malu kok. Bakal gua jawab. Bakal gua bantu sebisa gua semaksimal mungkin ya. Jadi itu aja. Ya, sampai sini aja videonya. Gua pamit undur diri ya. Sekian dan terima gaji.